Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nur Hakim dan rekan saya Wahyu Afriansyah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi UAS kami untuk mata kuliah auditing. Soal pertama akan dibahas oleh rekan saya Wahyu. Kepada Wahyu, saya persilahkan. Oke, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan kertas kerja, pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Berikan contoh untuk tiap file tersebut. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dari pihak ketiga. Tujuan kertas kerja pemeriksaan, yaitu yang pertama mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, yang kedua sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Yang ketiga sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dievaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner. Sesudah selesai penugasan, current file merupakan berkas atau kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor dan mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Contoh current file, ada neraca saldo, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang. Dan permanent file merupakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai dan akan ditelaah serta disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Contoh permanent file itu seperti akta pendirian dan notulen rapat. Baik, untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 tipe bukti audit dengan contoh. Kekompetenan bukti tidak lepas dari pengaruh perolehannya. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sumber perolehan bahan bukti mempengaruhi kekompetenannya. Bukti audit yang mendukung simpulan auditor diperoleh dari 3 pihak, yaitu yang pertama ada pihak pertama atau auditor. Bukti ini meliputi segala informasi dan catatan yang dibuat oleh auditor. Contohnya ada lead schedule, supporting schedule, working balance sheets, pemahaman dan evaluasi internal control, serta konsep laporan audit. Yang kedua, dari pihak kedua atau auditee. Bukti ini meliputi segala informasi yang ada dalam perusahaan, baik berupa data akuntansi dan data lainnya, yang berkaitan dengan tugas akuntan. Contoh, data pelanggan dan pemasok, laporan keuangan, analisis umur piutang, rekonsiliasi bank, dan laporan penerimaan persediaan. Dan yang terakhir, ada dari pihak ketiga atau eksternal. Bukti ini sama dengan bukti dari pihak intern. Hanya saja, kelebihan dari pihak eksternal ini memberikan jaminan keandalan yang lebih dibandingkan dengan bukti dari pihak internal. Contohnya, jawaban konfirmasi bank, jawaban konfirmasi piutang dan utang, serta faktur penjualan. Nomor 3, apakah perbedaan antara compliance test dan substantive test? Berikan contoh 2 hal tersebut pada pengujian akun piutang. Yang pertama, compliance test adalah pengujian terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi telah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang diterapkan manajemen. Contohnya itu kelengkapan bukti pendukung piutang atau bukti penerimaan kas yang harus dicap. Yang kedua adalah substantive test, merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saja material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo laporan keuangan. Contohnya konfirmasi piutang. Kemudian untuk soal terakhir yaitu nomor 4, untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskan asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Yang pertama, asersi yang diuji adalah yang pertama keberadaan atau keterjadian piutang, yaitu apakah piutang ini benar ada dan sudah terjadi. Yang kedua, kelengkapan piutang usaha. Apakah piutang yang dilaporkan sudah lengkap dan sesuai dengan konfirmasi dari pelanggan? Yang ketiga, hak pemilikan piutang. Apakah jika barang sudah diterima pelanggan dapat diakui sebagai piutang oleh perusahaan? Yang keempat, ada penilaian piutang usaha. Apakah piutang yang dinilai sesuai dengan aktualnya? Dan yang terakhir, ada penyajian dan pengungkapan piutang, yaitu apakah piutang yang disajikan dan diungkapkan benar adanya seperti itu. Kemudian, menurut SA 505 SPAP tahun 2016,
Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Kemudian yang terakhir ada dua bentuk konfirmasi, yaitu yang pertama permintaan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Kemudian yang kedua ada permintaan konfirmasi negatif. Permintaan konfirmasi negatif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Baik, sekian penjelasan diskusi UAS kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.